Di masa tuanya justru terhina. Cha Nun disebut-sebut kualat dengan NU karena jejak digitalnya terbongkar, pernah berusaha mengadu domba warga NU dengan para ulamanya. Memang Cak Nun ini terlalu berani mencampuri rumah tangga organisasi lain. Dan bisa dibayangkan kalau Cak Nun mencoba memisahkan antara PBNU secara kelembagaan dengan Nahdien. Ini ada PCNO, berarti ada PBNO, pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNU gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NU. Mengapa harus berbicara tentang NU? Mengapa harus berbicara tentang warga Nahdien dan berbicara tentang PBNU? Mengapa harus mendistorsi antara PBNU dengan warga Nahdien? Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka tetap selawatan, tetap berbuat baik, tetap istighosah, tetap wiridan. Itu Nahdien. Dan Nahdien tidak bisa dikalahkan. Umat Islam yang di bawah tidak bisa dikalahkan. Ya, jadi semua warga Nahdlatul Ulama se-Indonesia itu harus mematuhi pimpinan-pimpinan NU selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah. Mereka wajib untuk menghormati para kiai NU. Warga Nahdien ada itu karena ada sebuah struktur. Dan di sana ada namanya PBNU sebagai rois. Anda masih paham? La islama illa bijama'ah wa la jama'atan illa bi'imarah. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Dan di NU pimpinannya adalah PBNU. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibelah-belah. Nah, caranya membuli itu tujuannya adalah untuk memisahkan para pemimpin NU dari warganya. Untuk itu kemudian setelah dibully, mereka ambili warga NU ini. Yang namanya organisasi, ada pengurusnya, lalu ada orang yang diurus. Yang diurus ini kan Nahdien. Dan Cak Nun mencoba membuat statement memisahkan itu. Buntut pernyataan Cha Nun yang menyebut Presiden Jokowi dengan Fir'aun, ternyata semakin kesini efeknya semakin panjang dan melebar kemana-mana. Permintaan maafnya pun tak mampu membendung rasa sakit dari banyak pihak yang benar-benar tersakiti oleh ucapan Cha Nun yang memang sangat tidak pantas keluar dari mulutnya. Dari awal, kami pribadi masih berusaha untuk tetap bersikap respek kepada Cha Nun, meskipun rasa sakit akibat ucapannya sangat menyayat hati dan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa terhadap dirinya. Munculnya video klarifikasi dan permintaan maaf Cha Nun yang pertama memang sedikit mengobati luka. Hati ini berusaha keras untuk bisa memaafkannya, meskipun sesungguhnya rasa tidak puas juga masih sangat besar karena permintaan maafnya seperti hanya setengah-setengah dan seolah-olah kesalahan yang ia buat itu karena mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, bukan merasa bersalah karena apa yang diucapkannya. Meskipun begitu, secara pribadi kami masih berusaha menerima, paling tidak dia sudah meminta maaf dan mengakui bahwa apa yang diucapkannya itu salah. Namun ketika muncul klarifikasi Cha Nun yang kedua, tepatnya ketika berada di tengah-tengah jamaahnya dan menjelaskan makna kesambet yang sebelumnya dia persalahkan dalam klarifikasi pertamanya, entah kenapa hati ini merasa apa yang dikatakannya itu sangat mengada-ada. Kata kesambet yang dia katakan seolah hanya alasan yang ia buat untuk menutup-nutupi kesalahan yang dibuatnya. Dan disitulah mulai benar-benar luntur respek kita terhadapnya. Ditambah lagi ketika ada jejak digital Cha Nun yang di dalamnya memuat pernyataan dia yang seolah-olah mempunyai ambisi yang sangat biadab, ingin membenturkan antara NU struktural dengan NU kultural. Hati benar-benar kecewa, rasa cinta yang sebelumnya ada pun langsung lenyap seketika. Dan di saat itu pula kita sudah bertekad untuk menabuh genderang perang dan menyatakan sebagai penentang utama Cha Nun untuk melawan segala upaya serta gerakannya yang ingin memecah belah persatuan warga Nahdlatul Ulama. Tidak ada keraguan sedikit pun jika sekarang kita mengatakan Cha Nun memang benar-benar kualat dengan NU, sehingga di masa tuanya dia begitu dihinakan serta dikucilkan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Pernyataan Cha Nun yang mengatakan warga Nahdien bukanlah NU, di sisi lain sangat meninggikan warga Nahdien. Namun di sisi lain narasinya sangat merendahkan PBNU adalah jelas suatu upaya untuk memecah belah keutuhan Nahdlatul Ulama. Cara-cara yang digunakan memang sangat licik, namun sangat mudah dipatahkan jika kita jeli membaca narasi yang dibangunnya. Warga Nahdien bukanlah NU adalah narasi bodoh yang sangat mudah dipatahkan. Nahdien adalah sebutan yang lahir dari kalimat Nahdlatul Ulama. Tanpa adanya kalimat Nahdlatul Ulama, maka tidak akan pernah ada sebutan Nahdien di dunia ini.
Jadi mana mungkin Cha Nun mengatakan Nahdliyin bukanlah NU, sedangkan adanya sebutan Nahdliyin itu justru karena adanya Nahdlatul Ulama yang kemudian pengikutnya disebut sebagai warga Nahdliyin. Memisahkan Nahdliyin dengan NU ibaratnya adalah memisahkan anak dari orang tuanya. Sang anak seolah-olah sedang diprovokasi oleh Cha Nun supaya tidak mengakui ibu bapaknya sebagai orang tua kandung, yang menyebabkan sang anak lahir dan wujud eksistensinya di dunia, menjelekkan dan merendahkan PBNU di hadapan warga Nahdliyin, sama halnya mengajarkan sang anak membenci orang tuanya, dengan harapan sang anak kelak akan membangkang, tidak menghormati, dan kemudian berani melawan orang tuanya. Ketika dia meremehkan Nahdlatul Ulama, bahwa ketika NU sudah diberikan rumah sakit, itu sudah bisa diamankan. Ini kan sangat meremehkan sebenarnya. Seolah-olah bahwa NU itu adalah barang murah. Pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNU gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdliyin itu bukan NU. Nahdlatul Ulama yang ikut serta mendirikan negara ini, kalau hanya disumbang 1,5 T itu terlalu kecil. Yang merokoknya warga Nahdlatul Ulama saja. No smoking. NO smoking. Sudah memberikan keuntungan kepada negara lebih dari 1,3 pajaknya, apalagi gitu, pajak-pajaknya dan sebagainya itu. Kenapa harus berbicara tentang kalau ingin mengalahkan NU diberi rumah sakit? Artinya meremehkan eksistensi dan keberadaan organisasi. Tanpa diberi rumah sakit, NU pun sudah punya dan sudah membangun rumah sakit. Nahdliyin itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka tetap selawatan, tetap berbuat baik, tetap istighosah, tetap wiridan. Itu Nahdliyin. Dan Nahdliyin tidak bisa dikalahkan. Umat Islam yang di bawah tidak bisa dikalahkan. Dengan Nahdlatul Ulama, Indonesia menjadi berkah. Ya, ada persatuan, ada semen pemersatu. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian warga Nahdlatul Ulama ikut membuli tokoh-tokoh NU, karena memang lawan-lawan NU, orang yang ingin mengacak-acak Indonesia ini jumlahnya sangat banyak. Janganlah kita membuat kesimpulan-kesimpulan dan premis-premis yang salah dari kesimpulan itu. Katanya Anda tidak boleh berbicara tentang siapa dan harus berbicara tentang apa. Anda sudah mencatut nama Mbak Yai Said Agil. Apa urusannya? Jangan terlalu keenakan di depan jamaah, lalu seenaknya apapun mau dikatakan. Soal Anda mengkritisi Pak Jokowi silahkan, tapi jangan kemudian NU ikut diglorifikasi di situ, disudutkan, direndahkan. Kebencian dan ketidaksukaanmu terhadap Presiden Jokowi jangan kemudian membuatmu gelap mata hingga kemudian ingin mengacak-acak NU yang selama ini menjadi penyokong utama jalannya pemerintahan. NU memang harus berada di garis terdepan dalam membacking pemerintahan Presiden Jokowi, karena di masa ini para kadrun pengasong khilafah sangat gencar ingin merebut kekuasaan, yang artinya Indonesia sedang dalam ancaman yang sangat besar. Apakah memang itu, wahai Ainun Najib, alasanmu ingin memecah belah persatuan Nahdlatul Ulama? Merasa sakit hati karena NU menjadi penyokong utama Presiden Jokowi, orang yang dari dulu tidak pernah engkau sukai, atau karena ada niat lain ingin dicatat dalam sejarah sebagai tokoh besar yang berhasil mendirikan Jamiah dan mempunyai pengikut yang sangat besar melebihi Nahdlatul Ulama? Apapun tujuanmu, baik karena sakit hati karena NU menyokong pemerintahan Jokowi, atau karena ingin menjadi tokoh besar yang dicatat dalam sejarah, sungguh tujuanmu tak akan pernah terwujud karena caramu yang begitu licik, memecah belah Jamiah besar yang sudah ada sebelumnya. Mungkin saat ini pengikut Ma'iyah jumlahnya cukup besar dan engkau begitu bangga dengan itu semua. Tapi ingatlah, 90% pengikut Ma'iyah adalah orang-orang NU yang saat ini berhasil engkau pengaruhi dengan cara licikmu mendekati ulama-ulama NU. Namun ketika Allah sudah membuka siapa sebenarnya dirimu, maka sudah pasti warga Nahdliyin pun perlahan-lahan akan meninggalkanmu. Kita pernah sangat mengagumimu, tapi jangan lupa Allah sangat mudah membalikan hati manusia untuk kemudian berbalik membencimu dan akhirnya meninggalkanmu. Nahdlatul Ulama tidak akan pernah goyah karena ia dicintai oleh bangsa Indonesia yang tetap ingin negerinya damai selama-lamanya.